Assalamualaikum, Hala Living kali ini tebak Helga lagi di mana? Daerah ini suasananya nyaman dan udaranya sejuk. Terus makanan khas oleh-olehnya dodol apa coklat dodol. Yaps, welcome to Garut. Gak hanya Bandung saja, tujuan wisata yang recommended di Jawa Barat, Garut pun juga. Dan seperti biasa, Helga mau mengulas tempat-tempat wisata yang unik dan pastinya ramah muslim. Udara sejuk menyapa. Pemandangan alamnya pun begitu memanjakan mata. Berada di ketinggian 717 mdpl, kota ini dikelilingi oleh pegunungan. Tak heran kalau mendapat julukan Swiss Van Java. Agar suasana liburan kali ini lebih terasa, Helga sengaja memilih tempat menginap bernuansa pedesaan jauh dari kebisingan. Konsep penginapan ini sederhana namun unik, makan dan tidur di tengah sawah. Dan tak boleh ketinggalan, balai-balai di setiap gubuk yang menghadap ke sawah. Dari sini kita bisa menikmati pemandangan hamparan sawah. Untuk mendapatkan suasana menginap di tengah hamparan sawah yang menguning dan sudah siap panen seperti ini, tentu ada waktunya. Dan waktu yang terdekat dari sekarang ada di akhir tahun. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan muslimah, di sini tersedia surau atau musola, lengkap pula dengan alat sholat dan Al-Quran. Ini punya untuk musolanya ada. Kalau misalnya pas hari Jumat, untuk bapak-bapaknya atau laki-lakinya, dari tempat kami ke masjid kurang lebih 100 meter. Selain itu, karena mayoritas pengunjung adalah wisatawan muslim, maka pengelola pun hanya menghidangkan makanan dan minuman yang halal. Mau lebih berasa suasana di desanya? Tenang, pengunjung bisa ikut bercocok tanam hingga memetik hasil panen di sini. Assalamualaikum Pak Obar. Waalaikumsalam, Neng. Ala wilujeng enjing, Neng. Sama Pak Obar ini, Helga belajar banyak hal, khususnya tentang bercocok tanam organik. Pak Obar pun mengajak Helga untuk memetik tomat yang sudah matang. Panennya itu tomat, kalau panen kalau udah mateng, tomatnya. Ini masuk panen nih hari ini Pak? Ya, Ini hari keempat, nanti 4 hari kemudian panen lagi ya? lagi. Asik. Wah, saking asyiknya memetik tomat nggak berasa sudah satu keranjang penuh dengan tomat-tomat segar. Selain alam yang asri, Garut juga merupakan sentra produksi kain sutra alami. Alami di sini artinya proses pembuatan masih dikerjakan secara manual dan tradisional. Setelah kepompong ulat sutra direbus, serat-serat benang sutra harus dijemur selama 2 jam. Penjemuran biasanya dilakukan mulai dari jam 8 hingga 11 pagi. Benang sutra yang sudah dijemur digulung ke dalam gulungan benang berukuran kecil ini, atau masyarakat Garut familiar menyebutnya diklos. Setelah ada dalam klosan, lanjut dengan menyatukan benang ke dalam gulungan benang yang lebih besar seperti ini. Benang yang sudah masuk ke dalam boom kemudian dicucuk untuk menentukan pola benang sebelum nantinya ditenun. Dan benang-benang ini pun siap masuk ke alat tenun bukan mesin untuk ditenun menjadi kain. Alat tenun bukan mesin ini terbuat dari kayu. Meski terbilang masih tradisional, namun ATBM ini ramah lingkungan. Dan jangan salah, kain sutra tenun hasil ATBM ini ternyata harga jualnya lebih tinggi dibanding kain tenun hasil mesin yang canggih. Menenun itu sulit ternyata.
Ternyata tidak semudah melihat para penenun yang sudah ahli. Ini Haga baru pertama kali menenun, butuh waktu untuk terbiasa. Nah, sampai tadi pakannya beberapa kali keluar dari teropongnya. Tapi lama-lama sih Haga cukup terbiasa. Oh iya, untuk menenun kain yang Haga tenun ini butuh waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Tapi kalau mau motif lebih banyak dan campuran warna, bisa 1 minggu untuk selesai. Tadi Helga sudah eksplor ke sentra pembuatan sutra di Garut. Dan ini buat tangan yang Helga dapat, pashmina berbahan dasar sutra. Pashmina ini biasanya digunakan untuk acara formal. Dan Helga akan kasih 2 style hijab tutorial untuk pashmina berbahan dasar sutra. Kenakan pashmina, lalu atur sisi kanan lebih panjang dari sisi sebelah kiri. Lipat sedikit bagian atas, kemudian sematkan dengan jarum pentul. Putar kain yang lebih panjang ke atas hingga membentuk model seperti ini. Kemudian, pilin sisa kain di sebelah kanan hingga membentuk pilinan panjang dan rapat. Tata pilinan kain ke atas kepala hingga membentuk seperti bandana. Terakhir, rapihkan sisa kain di sebelah kiri. Masukkan bagian ujung kain ke belakang. Sama seperti langkah pada gaya hijab pertama, tapi kali ini atur panjang kedua sisi sama panjang. Kemudian, lipat sedikit bagian atas dan sematkan dengan peniti di kedua sisi. Putar bagian pashmina sebelah kanan ke belakang, lalu pilin kain di sisi kiri lebih renggang, tidak seperti pilinan di gaya hijab yang pertama. Setelah itu, putar sisa kain ke atas hingga membentuk model hijab seperti ini. Kaitkan kain di bagian belakang dengan peniti. Satu lagi yang nggak boleh luput di setiap agenda wisata, yaitu Wisco, wisata kuliner. Buka sejak pertengahan tahun 2015, desain interior kafe ini mengusung konsep industrial dan rustic. Dipercantik dengan pemilihan ornamen pada dinding, tata cahaya, serta furniturnya. Rata-rata pengunjung yang datang pun mengaku interior dengan konsep seperti ini memberi kesan yang hangat. Tempatnya enak, terus ini juga suasananya enak gitu, nyaman, terus makanannya juga enak. Kalau misalnya di aku ya, kalau baru datang tuh kayak suasananya tuh kayak welcoming, warm kayak gitu, cozy. Di kafe ini menu pilihannya banyak, ada western dan juga Asia. Tapi yang agak cari menu khas Garut yang sudah dimodifikasi, kayak gini nih. Ini apa tadi namanya, kata mas-masnya lupa, pokoknya itulah. Nah, ini seperti suki, jadi bakso aci dicelup. Kalau dalam bahasa Sunda, namanya de anclom. Cara makan bakso aci di sini dibuat seperti sukiyaki di Jepang. Bakso dan sayuran yang belum matang akan dicelupkan ke kuah kaldu. Ada lagi, makan bakso aci yang dimodifikasi dengan kuah santan super pedas. Buat sahabat hijabers yang nggak kuat pedas bisa pilih tingkat kepedasannya. Satu lagi yang nggak kalah menarik, ini namanya Frosdol, singkatan dari Frozen Dodol. Minuman berbahan dasar kopi ini di blender dengan susu, es batu, dan tak ketinggalan potongan dodol original. Dibanderol dari harga Rp17.000 hingga Rp90.000 untuk harga makanan dan Rp5.000 hingga Rp25.000 untuk minuman. Sahabat hijabers bisa coba 1.001 ragam pilihan makanan dan minuman di sini. Haga sudah seharian mulai dari penginapan suasana pedesaan, terus juga lihat pembuatan sutra secara alami, dan terakhir wisata kuliner sebagai penutup episode Living Garut.